Selamat sore, selamat datang di UNG TV. Saya Muhammad Taufik Maku bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Baik, saat ini kami sedang berada di Crisis Center, tepatnya di Posko COVID-19 Crisis Center, tempatnya digunakan sebagai media informasi seputar COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Nah, sebelum kita berbincang-bincang pada narasumber kita hari ini, tentunya saya rasa semangat sekali, walaupun cuaca saat ini sedang mendung, tapi semoga semangat kita juga tidak ikut mendung ya. Ini juga buat teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di live kali ini. Sebelum kita mulai bincang-bincang, seharusnya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan sebagainya. Jadi sebelum kita mulai untuk bincang-bincang kali ini, lebih baiknya kita menggunakan hand sanitizer ya. Dan saat ini kami sudah punya hand sanitizer langsung dari jurusan kimia, lab kimia, dan juga jurusan farmasi Universitas Negeri Gorontalo yang akan kita gunakan ya bersama narasumber kita. Mari Pak, saya bantu. Iya, oke. Mari Bu. Terima kasih. Iya. Ini juga buat teman-teman di rumah, saya berharap teman-teman terus mengikuti protokol kesehatan untuk terhindar dari COVID-19, yaitu untuk menggunakan hand sanitizer dimanapun dan kapanpun teman-teman berada, dan juga harus menggunakan masker, social distancing, dan lain sebagainya. Ini juga anjuran buat teman-teman sekalian, kita harus segera ya berakhir untuk penyakit COVID-19 ini. Semoga cepat berlalu, semoga Indonesia juga bisa kembali sehat, insya Allah, amin. Nah, ini sebenarnya hari ini temanya sangat menarik. Juga saya kehadiran narasumber yang saya dekat, dan juga ini narasumber yang sangat-sangat saya kagumi juga ya, kedua narasumber kita. Dan juga saya berharap narasumber kali ini mungkin bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ini tentang kita media sosial. Media sosial ini kajian tentang penyebaran identitas korban, berita hoaks, dan perlindungan data pribadi. Dan ini menjadi masalah ya, kita lihat ini menjadi masalah kita semua, terutama kalangan mahasiswa, masyarakat, tentang data-data pribadi, hoaks, dan juga perlindungan data pribadi korban COVID yang terus ada, dan ini meresahkan masyarakat. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Kedua narasumber kita berasal dari dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Yang pertama ada Bapak Jufrianto Puluhulawa SHMH. Selamat datang, Pak. Iya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, iya Pak. Dan yang kedua ada Ibu Sri Nanang Meiske, Kamba SHMH. Selamat datang, Bu. Selamat sore selamat semua. Sore. Iya. Ini juga ucapan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bersama kami. Nah, ini mungkin sedikit bincang-bincang Bu ya. Kita sedikit santai ya buat perbincangan hari ini. Kita termasuk dalam orang-orang yang pengguna media Pak ya. Jadi benar pengguna media sosial ini menjadi bentuk signifikan terhadap diri kita untuk melihat informasi-informasi Pak yang update. Nah, ini mungkin secara umum dilihat dari segi hukum Pak. Kalau misalnya sanksi yang bisa didapatkan bagi penyebar berita hoaks. Dari Pak Rian dulu Pak. Oke, jadi memang ketika kita masuk ke era sekarang ini di mana media sosial itu begitu luar biasa perkembangannya, ya hoaks tidak bisa kita hindari. Karena semua orang punya kebebasan berpendapat dan media sosial dikontrol oleh orang itu sendiri kan. Dan terkait dengan hoax ini sendiri dalam perkembangannya, khususnya dalam medio 19 Maret lah, dari bulan Maret sampai bulan Mei kemarin, ini kalau saya cari-cari informasi dari keterangan kepolisian Indonesia itu sudah menyebutkan mereka sudah menetapkan pelaku penyebar hoax itu sebanyak 107 orang. Memang jumlahnya kecil kalau kita lihat dengan jumlah penduduk Indonesia yang 200 juta lebih ya. Iya, tapi 107 orang ini menyebarkan berita hoax secara melalui pesan berantai. Itu walaupun 100, tapi karena pesan berantainya ini itu sampainya penyebarannya begitu cepat. Dan kalau misalnya terkait sanksi, selama ini kita selalu mengacu ke Undang-Undang ITE. Iya. Ya, ini sudah 2 kali perubahan juga di tahun 2008 terus diperbarui lagi di 2016. Nanti di sesi berikutnya kita akan lebih mendalam lagi mengupas terkait dengan peraturan terkait bagaimana hukuman atau aturan terkait hoax. Tapi untuk pengantar, Indonesia sendiri punya aturan terkait penanggulangan hoax. Oke, baik, itu mungkin ada jawaban awal pembuka kita ya, statement dari Bapak Rian sendiri. Dari Ibu, silakan Bu. Ini mungkin secara umum ya, kita lihat kalau berita hoax, silakan. Saya menyambung dari rekan saya. Kita tahu bahwa berita hoax ini sangat meresahkan masyarakat karena
berita hoax ini contoh kecilnya misalnya penyebaran identitas pasien. Tentunya ini akan memberikan dampak negatif terhadap pasien itu sendiri, di mana pasien itu akan merasa tertekan, merasa stres, dan akan memicu tingkat kecemasan yang tinggi. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang tidak terinfeksi COVID-19 ini akan terpacu untuk mencari informasi karena saking cemasnya mereka terhadap penyebaran COVID ini sendiri. Tentunya berita hoax ini sudah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti rekan saya bilang tadi. Kemudian terkait dengan bocornya data atau identitas pribadi itu juga akan kita kupas setelah segmen berikutnya mungkin. Iya, terima kasih. Nah, ini juga buat teman-teman semua, ini sudah ada statement-statement pembuka, ini saya rasa sangat menarik juga ya. Karena kita lihat ketika penyebaran hoax ini meresahkan masyarakat dan banyak argumen-argumen pun dari masyarakat. Seperti Bapak Rian bilang tadi ada pesan berantai. Nah, ini yang menjadi salah satu sistem ya Pak dalam penyebaran hoax seperti itu. Mungkin Pak ini ada strategi hukum secara luas. Kalau misalnya kita lihat dalam penyebaran hoax, penyebaran identitas korban dan sebagainya. Nah, kalau strategi hukum ini adanya seperti apa Pak? Kalau dalam pengembangan untuk COVID-19 ini Pak? Terkait COVID-19 memang hoax ini lebih masif lagi ya, lebih masif dan mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat karena kita berada dalam posisi situasi yang tidak kondusif. Sebenarnya hoax ini sudah cukup lama, tapi benar-benar dia naik pamornya, apalagi terlebih ketika sekarang kita work from home, banyak waktu untuk mengakses media sosial, dan untuk strategi-strategi hukumnya ini saya sudah tampilkan. Jadi data bisa terlihat tidak di layar monitor rekan-rekan pemirsa di rumah. Jadi kalau untuk aturan hukumnya untuk penyebar hoax ini terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita kenalnya dengan sebutan Undang-Undang ITE. Nah, di situ dibunyi pasalnya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana. Nah, pidananya itu jelas maksimal 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Cuma di sini juga ada yang patut digarisbawahi bahwasannya dia berita bohong yang menyebabkan kerugian dalam ranah konsumen. Nah, berarti ada transaksi di dalamnya. Bagaimana kalau itu ternyata tidak ada transaksi di dalamnya? Kita bisa melihat ke aturan berikutnya. Jadi, kalau misalnya dia berita bohong ini bermuatan pelanggaran asusila, itu juga ada aturannya di pasal 27 ayat 1. Kemudian kalau perjudian juga ada di ayat 2-nya, penghinaan atau pencemaran nama baik itu ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian bermuatan pemerasan dan atau pengancaman pidana ini di pasal 27 dan seterusnya bisa pemirsa baca sendiri di layar monitor. Dan pada intinya bahwasanya Indonesia sudah punya peraturan yang sebenarnya sudah cukup representatif untuk dijadikan landasan hukum terkait penindakan hoax di Indonesia sendiri. Cuma memang masih perlu sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat sadar secara hukum bahwasannya kita bebas berpendapat tapi dalam koridor yang masih bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan orang lain. Oh iya, terima kasih Pak Rian ini. Jadi teman-teman juga bisa lihat ini ada undang-undangnya nomor 11 tahun 2011 ini tentang informasi transaksi elektronik. Ini teman-teman juga bisa lihat di layar monitor kami. Ini sudah ada berbagai macam jenis pasal ya, pelanggaran dan sebagainya yang bisa tentang hoax. Nah, kalau misalnya Pak kita berbicara kalau memang tentang hoax, kalau ada juga memang strategi hoax ini pun yang Bapak bilang tadi yang dapat merugikan ya. Kalau bagaimana kalau memang ini merugikan orang lain tapi sampai sekarang belum ada penindakan. Nah, kira-kira padahal sudah ada pasal-pasal yang mengatur, tapi ketika hoax ini ada, tapi sampai sekarang belum ada penindakan. Dan ini menjadi asumsi masyarakat, dan sampai sekarang pun masyarakat tahu dan tidak ada perubahan seperti itu. Ya, jadi kalau untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas secara umum, pertama mereka bisa melaporkan berita hoaxnya. Jadi mereka bisa screen capture-nya, screenshot, kemudian disertai dengan URL dari link berita atau informasinya tersebut, kemudian dikirimkan ke aduan konten yang dimiliki oleh Kominfo.
Atau juga bisa ke aduan konten yang diakses di trustpositif.kominfo.go.id. Ini bisa langsung dilaporkan. Selain itu juga, kalau dihukum kan kita mengenal adanya delik umum sama delik aduan. Ya kan? Kalau delik umum, ya ketika terjadi suatu pidana tanpa menunggu adanya laporan, polisi bisa langsung menindaki. Iya. Tapi kalau misalnya delik aduan, ya berarti harus ditunggu adanya aduan dulu dari pihak yang dirugikan. Kebanyakan orang yang merasa dirugikan biasanya tidak mau ribet. Nah, benar sekali. Ya kan? Iya, benar sekali. Ikhlaskan saja, atau ya sudah dimaafkan Sekali-sekali, saja. nah, Ya kan? Karena kenapa? Mungkin kerugian yang dialami masih kecil. Tapi kalau misalnya kerugian yang dialami ini sudah cukup besar, khususnya dari materi maupun imaterialnya, ya sebaiknya memang harus dilaporkan. Karenanya juga terkait dengan nama baik seseorang. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, silakan Ibu. Terkait tentang penyebaran berita bohong, sebenarnya itu tidak secara khusus diatur dalam hukum perdata ya. Kalau dari pidana sudah dijelaskan oleh Pak Rian. Tapi kalau berkaitan dengan perlindungan konsumen, ada sedikit sangkut pautnya. Itu biasanya kita lihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi di situ ketika ada informasi bohong terkait dengan data, ini juga berkaitan dengan data pribadi dari si pengguna itu sendiri. Nah, itu masuk di pasal 4.5 dan 8. Jadi ketika seseorang merasa dirugikan, seseorang tersebut boleh melakukan tuntutan ganti kerugian. Jadi begitu. Selain itu, di poin 5 itu seorang pengguna bisa juga mendapatkan perlindungan hukum atau advokasi maupun pemberian kompensasi kepada si pengguna itu sendiri. Terkait untuk pengaduannya yang identitas dari data pribadi seseorang atau pengguna itu sendiri, kita bisa adukan melalui komisi informasi atau melalui Permen Kominfo juga. Kalau komisi informasi itu bisa menghubungi pihak komisi informasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, tergantung dari si pengguna yang merasa dirugikan itu sendiri. Kemudian gugatan tersebut bisa diajukan dalam bentuk perdata maupun pidana. Jadi begitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri Pak, kalau misalnya ketika berita-berita hoax yang sering ada di siaran kita dengar di media sosial dan sebagainya, kalau nantinya misalnya, saya berasumsi begini Pak, kalau apakah bisa misalnya dari Kominfo sendiri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, ini mereka yang memblokir sendiri berita-berita hoax tersebut sehingga tidak sampai ke masyarakat. Apakah ada strategi seperti itu atau mungkin dalam persepsi hukum lain berbeda seperti itu Pak? Mungkin silakan. Ya, kalau dari saya, yang saya cermati selama ini Kominfo sudah melakukan langkah-langkah preventif terkait pemblokiran. Jadi kalau ketika mereka juga punya tim IT khusus, mereka melacak beberapa konten yang itu meresahkan masyarakat, mereka langsung blok. Tapi kemudian kalau semisal ternyata ada laporan, mereka juga akan menindaklanjuti kemudian memverifikasi laporan tersebut, dan jika terbukti ya mereka juga akan melakukan langkah pemblokirannya. Kalau dari Ibu Srinana silakan. Iya, kalau misalnya dari Kominfo, benar apa dikatakan oleh rekan saya, selain melakukan pemblokiran untuk ini tersebarnya tersebarnya data atau identitas dari pengguna, seperti contohnya perusahaan e-commerce Tokopedia itu sudah CEO-nya sudah melakukan langkah-langkah, yaitu memberikan informasi kepada si pengguna itu sendiri untuk mengganti password. Tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya adalah tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang sepertinya orang-orang di Indonesia ini akan cuek dengan masalah-masalah seperti itu, karena mereka berpikir dampaknya tidak terlalu besar. Padahal kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, dampak itu akan memberikan masalah yang terbesar. Contohnya tersebarnya identitas pribadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya telemarketing. Contohnya ada
pesan dari si beberapa oknum tertentu yang mengirimkan pesan bahwa pengguna tersebut menang undian, misalnya seperti itu. Sering Bu, sering. Ya, sering sekali. Kita lihat. Bahkan ada juga yang menelpon katanya ada menang undian dengan ketentuan dia harus memberikan biaya tambahan untuk mengirimkan uang tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah-masalah yang sebenarnya kalau kita lihat ke depan, tapi kadang-kala masyarakat itu cuek dengan hal itu. Iya, benar sekali Bu. Jadi seperti itu. Itu yang disayangkan sebenarnya Bu dari Mas. Ya, kemudian ada juga masalah tentang spam. Ya, ini masalah spam ini ketika masalah tersebut tidak teratasi, kadang-kala semua akses informasi tentang kita bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini akan memberikan dampak di mana pengguna itu sendiri akan merasa dirugikan. Benar sekali. Nah, dirugikan dalam arti dirugikan bisa saja ada oknum yang menggunakan akun kita tanpa sepengetahuan kita untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, ini perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan kembali, mungkin seperti itu. Iya Bu, kalau misalnya kita berbicara ya Bu, kalau misalnya tentang data pribadi nih, data pribadi juga kan menjadi salah satu data kita kalau misalnya di media sosial seperti itu, entah itu mau Gmail, mau Facebook dan sebagainya Bu ya, media sosial. Nah, yang banyak teman-teman yang bertanya, kenapa bisa Bu data pribadi ini bisa bocor ke publik dan bagaimana penyelesaian sengketa hukumnya Pak, seperti itu. Dari Pak Rian dulu. Ya, kenapa tersebar ke banyak orang, ya kan, tersebut data kita bisa bocor, semisal begini, kayak tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Sri, tiba-tiba dapat SMS menang hadiah, ya kan. Kalau sekarang arahnya lain lagi. Kalau dulu mama minta pulsa, ya kan, papa minta saham, sekarang lain lagi. Bukan menang hadiah, tapi pinjaman kredit. Nah, ini ya kan? Pinjaman kredit ini togel, yang gini-gini kan yang muncul sekarang. Nah, kita bertanya-tanya, mereka dapat nomor dari mana? Nah, itu Pak, ya kan? Itu yang kita pertanyakan. Nah, yang harus masyarakat sadari adalah data pribadi itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kita lihat beberapa kebocoran data yang dialami perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Travel, yang terbaru kan bulan Maret sampai Mei kemarin kan Tokopedia, Bukalapak, Facebook, terus Zoom. Iya, benar. Ya, kalau misalnya orang-orang desain mungkin tahu lah yang namanya Canva. Iya. Ya, itu juga mengalami kebocoran dan itu diperjualbelikan di deep web dengan harga yang tidak murah. Jadi data pribadi ini punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ini yang harusnya disadari oleh masyarakat. Tapi kita kan belum sampai ke tahap itu. Benar. Ya, kita belum sampai ke tahap itu. Jadi ketika kita mengalami kebocoran data, kita sebenarnya punya mekanisme untuk melaporkan. Walaupun memang secara spesifik di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Belum ada Pak di Indonesia? Hingga saat ini belum ada. Dia baru masuk ke rancangan undang-undang. Dan kalau misalnya semuanya sesuai dengan timelinenya, itu kalau saya baca di bulan Oktober, pengesahan dari rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk Indonesia. Jadi saat ini kita berlandaskan ke peraturan Kominfo-nya. Ini saya coba tampilkan. Nah, untuk penyelesaian sengketa data pribadi, ini di Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi oleh penyelenggara di sini, penyelenggara elektronik khususnya. Jadi kalau dari jalur litigasi, ya setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Sri. Sedangkan kalau untuk non litigasinya, jadi kita tidak mau naik ke pengadilan, mau dipakai alternatif di luar pengadilan, itu bisa melalui mediasi atau musyawarah. Oke, jadi ini teman-teman kita sudah lihat ya, ini bagaimana penyelesaian sengketa data pribadi. Mungkin ini teman-teman juga bisa menjadi asumsi publik buat teman-teman di litigasi dan juga melalui jalur litigasi. Ini sangat mungkin teman-teman bisa dilihat dulu, dibaca-baca pun. Ini sangat-sangat membantu teman-teman kalau dalam penyelesaian sengketa penyebaran data pribadi. Nah, untuk itu Pak, kalau misalnya saya melihat ya sekarang ini biasanya data pribadi juga ini menjadi salah satu asumsi publik bahwa data ini kalau misalnya kita tidak masyarakat yang ingin melaporkan Pak, misalnya masyarakat yang ingin melaporkan, ini saya banyak Pak, hampir saya menemukan kasus yang hampir 2-3 kali berulang dengan kasus yang sama Pak. Orang-orang yang berbeda
Maka ketika mereka ingin melaporkan, apakah mereka bisa membentuk kayak satu komunitas yang ingin langsung melaporkan ke pihak? Karena kita lihat bersama data-data yang bocor ini dari asumsinya kita ke perusahaan-perusahaan besar, misalnya Tokopedia dan sebagainya, yang kalau secara kaum awamnya ketika kita mau melaporkan itu susah Pak, dan ini ribet. Nah, gimana ini? Dari Ibu dulu Srina. Oke. Untuk pelaporan kasus tentang penyebaran data pribadi bisa dilakukan secara individu maupun kolektif. Tentunya penyelesaian saya tidak menanggapi dari segi pidana ya. Iya. Nanti Pak Rian yang menanggapi. Ya, jadi kalau dari segi aspek perdatanya, mereka bisa menghubungi YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, atau bisa menghubungi BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau bisa menghubungi Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 kalau tidak salah. Itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ditempuh penyelesaiannya bisa dilakukan melalui non litigasi dan litigasi. Non litigasi itu kita bisa menggunakan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, sama negosiasi. Nah, kalau di litigasi langsung kita mengajukan gugatan perdata ke peradilan umum, dalam hal ini adalah pengadilan negeri. Nah, kalau misalnya mekanismenya, pertama yang harus disediakan untuk bukti-buktinya, pertama adalah identitas dari pengadu itu sendiri. Yang kedua, alasan dan dasar pengaduannya apa. Ketiga adalah permintaan penyelesaian. Apakah diselesaikan secara non litigasi kah atau secara litigasi? Paling banyak di litigasi, non litigasi dulu. Yang keempat adalah tempat pengaduan dan waktu pelaksanaan pengaduan beserta nama dan tanda tangan pengadu itu sendiri. Benar. Nah, itu bisa diajukan ke Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, itu bisa diajukan ke situ, atau ke YLKI atau BPSK, atau ke Komisi Informasi. Itu non litigasi. Kalau tidak mau ribet, langsung ke pengadilan negeri ya, untuk mendaftarkan gugatannya. Gitu. Tentunya dasar hukum yang kita gunakan adalah pasal 1365 KUH Perdata. Di situ dijelaskan ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, jadi mau tidak mau dia harus memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang merasa dirugikan, seperti itu. Okay. Karena penyebaran data atau informasi itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, nah dasar hukum itulah yang kita gunakan. Okay. Mungkin Jadi, seperti itu. Terima kasih. Dari Bapak sendiri silakan Pak Rian. Sebagai tambahan, tadi sudah cukup lengkap memang dari jalurnya. Segi perdata ya. Iya. Jadi kalau tadi kan Ibu Sri dari mediasi dan alternatif penyelesaian sengketanya itu bisa ke pengadilan atau nantinya bisa melalui beberapa lembaga-lembaga terkait. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari Permenkominfo nomor 20 tahun 2016, di situ saya lupa pasal berapa, tapi di situ ada aturannya mengenai kita bisa melakukan pengaduan kepada menteri. Menteri Pak? Ya, bisa. Menteri terkait berarti dalam ini Kominfo. Ya. Ya. Jadi nantinya Kominfo yang kemudian akan melakukan tindak lanjut terkait laporan yang masuk, dan nantinya setelah diverifikasi dan akan ada tindak lanjut apakah seperti akan ada pemulihan nama baik atau misalnya ada ganti rugi dan lain sebagainya. Baik itu dia tindakan nantinya sanksi administratif pada umumnya ya. Jadi bisa berupa peringatan lisan tertulis atau penghentian sementara. Cuma selama ini saya lihat untuk Indonesia belum ada ya penghentian sementara atau suspend terhadap beberapa perusahaan besar yang mengalami kebocoran data. Kayak Tokopedia, saya coba cari-cari referensi. Mereka sampai saat ini tidak disuspend terkait kebocoran yang mereka alami di bulan April kemarin. Dan itu masih menjadi rahasia Pak sampai sekarang? Rahasia tidak, kan sudah diketahui publik kan, sudah banyak media-media yang memberitakan. Cuma proses mungkin cuma dikasih peringatan tertulis mungkin ya dari kementerian kepada perusahaan tersebut. Tapi kalau untuk sampai disuspend, dihentikan sementara operasionalnya, tidak.
Buktinya kita saat ini masih bisa transaksi kan? Iya, benar. Ya. Nah, ini yang jadi asumsi publik juga Pak, terkait dengan mungkin ada penyebaran data pribadi misalnya. Ini juga data korban Pak COVID ya. Kita lihat sekarang ini sering sekali kita mendengar ada data-data korban COVID, bahkan di Gorontalo Pak, mereka juga ya suka-suka didorang begitu Pak. Bisa dikatakan mereka ya kalau memang ada data pribadi dari korban yang seharusnya dilindungi. Ini kan juga jangan sampai mengganggu masyarakat. Nah, ketika ada unsur dari seperti pesan berantai dari WA ke WA, dan itu bukan unsur yang mereka bilang ini unsur kesengajaan atau ikut-ikutan lah. Nah, bagaimana tanggapan Ibu soal itu? Oke, terkait tersebarnya data pasien, memang benar terlalu banyak data pasien tersebar di media sosial. Dari segi perdata itu sebenarnya sudah diatur dalam, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Jadi pasien itu sebenarnya tidak diatur khusus dalam perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tapi pasien itu adalah pengguna jasa. Jadi dia masih dikategorikan sebagai konsumen, pengguna jasa dari tenaga medis atau rumah sakit. Nah, di Undang-Undang Kesehatan di situ dijelaskan bahwa ketika data tersebut tersebar luas dan tanpa ada izin dari si pemilik data yang bersangkutan, maka boleh melakukan gugatan juga. Jadi begitu. Jadi dia bisa melakukan gugatan, terserah mau gugatan dari segi pidana atau perdata. Tapi kalau dari segi perdatanya bisa dituntut ganti kerugian. Nah, ganti kerugian itu karena ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yang pertama adalah ganti kerugian dalam bentuk uang. Kemudian ganti kerugian dalam bentuk perbaikan natura, dalam hal ini adalah pengembalian nama baik. Kemudian ada larangan ganti rugi dalam hal larangan melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ganti rugi dalam hal memperbaiki datanya di sistem informasi itu sendiri yang tersebar luas. Jadi walaupun itu maksud saya yang menyebarkan pun dari pihak rumah sakitnya. Ya. Nah, ini juga bisa menjadi sanksi buat oknumnya. Kan ada hak-hak pasien di dalamnya. Hak pasien itu adalah dia berhak untuk dilindungi data-datanya, bahkan penyakitnya pun tidak boleh diekspos. Seharusnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian di Undang-Undang Kesehatan itu dijelaskan juga jikalau tersebar luas tanpa izin dari si pemilik data tersebut, maka dia berhak mendapatkan kompensasi maupun ganti kerugian, baik dari rumah sakit maupun tenaga medis lainnya. Mungkin seperti itu. Karena itu ada hak dan kewajiban dari tenaga medis maupun dokter, dan ada hak dan kewajiban dari si pemilik data itu sendiri. Dalam hal ini adalah pasien. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Sina. Silakan Pak, mungkin ada tanggapan Oke, jadi terkait tersebarnya identitas korban COVID-19 ya. Jadi yang harus kita ketahui bersama bahwasannya terkait akses data pribadi yang dapat ditampilkan, diumumkan, dikirimkan, disebarluaskan dan atau dibuka itu harus ada atas persetujuan dari yang memiliki hak terhadap data pribadi tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian juga setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan datanya, baru itu bisa disebarluaskan. Tapi pun itu disebarluaskan oleh pihak yang memiliki kewenangan terhadap penyebar luasan informasi tersebut. Nah, yang terjadi di Indonesia, mungkin ini kita berpikirnya keterbukaan informasi. Tapi kalau saya memandangnya, kita sudah terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau mengacunya ke Jepang sama Singapura, ya. Kalau di Indonesia kita masih kasih nama inisial, ya kan? Kode pasien nomor berapa, kemudian nama inisial, umur, kemudian jenis kelamin, sama alamat, ya kan? Alamat, terus riwayat kontaknya. Ya, kalau kita belajar dari Singapura sama Jepang, kita pernah baca di berita bahwasannya WNI Indonesia itu terpapar di Singapura, ya kan? Tapi dikatakannya cuma itu, WNI Indonesia umur sekian, berjenis kelamin sekian, terpapar dari majikannya, berasal dari Indonesia. Cukup sampai situ. Inisialnya tidak dikasih tahu. Benar. Asal usulnya cuma cukup sampai di Indonesia. Bahkan kalau kita berkaca kepada aturan, itu berhenti di kecamatan saja.
Jadi kalau lebih spesifik cuma berhenti sampai di tingkatan kecamatan. Tidak boleh sampai jalan ini, nomor ini, Iya, benar. kelurahan ini, itu harusnya tidak boleh. Kalau di Gorontalo ini lebih spesifik, saya bingung Pak Bu ya. Ini kalau di Gorontalo lebih spesifik namanya. Jadi keluarga yang, mohon maaf, farm yang sama, ini merasa dijauhi juga dari masyarakat. Ya. Masyarakat Ada takut. diskriminasi dan Diskriminasi. penghinaan sosial. Bahkan ada yang jadi stiker WA kan? Bahkan ada yang jadi stiker WA. Nah ini yang saya jadi asumsi publik bahwa teman-teman saat ini ketika menyampaikan hal-hal seperti itu mungkin bisa dipikir kembali Pak ya. Ya. Bisa dilihat dari segi-segi hukumnya gimana. Terus paling dasar secara etika, ya bagaimana kita kalau jadi mereka, Nah, ya kan? seperti Ini kan yang harus, kalau mengutip kata-katanya dari Najwa Shihab, yang kita jauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Benar sekali Pak. Ya kan? Itu dia. Karena kalau misalnya kita yang jauhi orangnya, penyakit ini akan susah di-tracking, akan susah ditelusuri. Karena ya seperti beberapa kasus yang kita baca di berita, orang tidak mau ngaku kalau dia ternyata gejalanya begini-begini, dari zona merah bilangnya cuma, tidak tahu kenapa tiba-tiba begini, ya kan? Iya, maka saya juga pernah baca salah satu di artikel ini di Jepang sendiri, mereka kalau pasien yang terkena itu mereka memang jadikan pasien khusus, di mana pasien khusus ini tidak bisa sama sekali, mungkin identitasnya ini hanya diketahui keluarga, tidak secara umum, bahkan rumah sakit pun memperlakukan mereka secara khusus. Jadi menurut saya ini mungkin ketika dalam pelayanan kesehatan pun ini ada perbedaan antara Indonesia dan Jepang sendiri. Sedangkan di Indonesia pasien seperti itu kok mudah sekali identitasnya bisa keluar ke masyarakat. Mungkin ada tanggapan Pak, silakan dari Bapak ya. Jadi memang salah satunya karena memang kita mengalami kekosongan hukum. Benar. Ya. Karena kalau perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar ke 32 undang-undang atau peraturan terkait. Ya, jadi maksudnya tidak hanya di undang-undang tapi juga ada di peraturan-peraturan turunannya kayak peraturan pemerintah, peraturan Kominfo semisal kayak yang saya paparkan. Tapi ini tersebar di 32 dan akhirnya ketika tersebar begitu banyaknya, orang akan bingung mengidentifikasi aturannya. Benar, ini. Ya kan? Belum lagi kalau misalnya ada tumpang tindih aturan, yang satu mengatur demikian, yang di sebelah ternyata mengizinkan. Nah, ini kan tambah bingung. Satu undang-undang saja seperti ITE kadang menimbulkan multitafsir, apalagi kalau misalnya sudah terlalu banyak pengaturan. Maka memang saat ini Indonesia sangat urgent untuk melahirkan undang-undang perlindungan data pribadi supaya kita punya patokan yang sama karena eranya sekarang sudah mulai berubah. Iya. Ya kan? Juga terasa sekali juga Pak di masyarakat kalau misalnya banyak identitas-identitas korban yang kita ketahui, ini juga sangat menjadi keresahan tersendiri Pak. Ya, karena memang literasi digital, kemudian hasil survei dari Cigi Ipsos di tahun 2016 itu sebesar 65% masyarakat tanpa melakukan cek and recheck langsung percaya dengan informasi yang mereka terima. Saya juga, iya Pak, saya juga mohon maaf ini kalau misalnya ada juga, saya pernah dengar Pak ada tanggapan juga dari beberapa para ahli Pak, para ahli yang statementnya itu sama dengan hoax-hoax yang beredar, apalagi data-data ini. Jadi masyarakat itu bingung ketika Bapak bilang tadi sudah ada 34 ya Pak berita yang ini, jadi kita tuh jadi bingung masyarakat. Ditambah lagi argumen-argumen dari orang-orang yang dipercaya, misalnya orang-orang yang punya identitas yang mungkin disebarkan, mereka ada argumen dari orang ahli yang ini mendorong masyarakat lagi untuk percaya berita-berita seperti itu. Bagaimana Pak tanggapan? Ya memang karena memang fenomenanya sekarang begitu. Kalau itu yang tadi saya bilang, Cigi Ipsos itu 2016 dan 65% dari 135 juta pengguna internet langsung percaya dengan apa yang mereka baca tanpa melakukan check and recheck. Benar sekali. Itu 2016. Harusnya hasil surveinya itu akan diumumkan, dia kan surveinya 4 tahun sekali. Harusnya keluar lagi di 2020, tapi mungkin karena pengaruh adanya COVID, jadi saya coba cari, mereka belum ada publish tentang hasil survei di 2020. Tapi saya yakini pasti akan naik, karena pengguna juga kan dari tahun ke tahun akan naik. Ya, jadi ini kembali lagi ke kesadaran kita sebagai pengguna media sosial. Kita bebas berekspresi dan itu sudah diatur di Konstitusi Indonesia, di Undang-Undang Dasar 1945. Kita bebas punya hak untuk berekspresi, berpendapat, tapi tolong tetap dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan, koridor yang masih diperbolehkan oleh hukum. Benar sekali ya. Poinnya di situ. Siap, terima kasih Pak. Dari Ibu Srinan sendiri, silakan. Mungkin benar apa dibilang sama rekan saya, kita harus memiliki kesadaran tinggi, di mana kesadaran itu bisa membantu kita untuk tetap waspada dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini, apalagi
di masa pandemi ini orang itu pada dasarnya akan mengakses internet karena segala sesuatu itu kita lakukan di rumah. Jadi selain pekerjaan kita punya waktu banyak untuk mengakses berita-berita. Selain itu juga berita hoax atau penyebaran data-data pribadi ini juga memberikan dampak negatif bagi pasien maupun masyarakat. Contohnya saja seperti di lingkungan saya itu ada salah satu, tapi ini ketika kami memesan makanan, ini contohnya saya pernah alami juga, pihak dari pelaku usaha itu tidak mau datang langsung. Padahal saking takutnya dengan ini dibilang, Bu kalau boleh Bapak pesan di tempat lain Jo, kita orang tidak mau karena itu zona merah. Nah itu yang menjadi menjadi keresahan dari masyarakat itu sendiri. Sementara kita butuh bantuan dari mereka, di mana kita juga hak-haknya kita itu bisa terpenuhi. Selain itu penyakit ini sebenarnya bukan aib. Iya. Jadi pasien itu membutuhkan dorongan, dukungan dari masyarakat sekitar. Selain itu juga ketika kita menjudge mereka atau kita menjauhi mereka, tingkat kecemasan atau tingkat stres mereka akan tinggi dan itu akan mengakibatkan kondisi tubuh mereka itu akan lebih buruk lagi. Nah, tentunya ini harus mendapatkan peran aktif dari masyarakat selain dari pemerintah itu sendiri. Nah, ada juga masalah-masalah yang terjadi kadangkala masalah-masalah yang terjadi penyebaran berita-berita hoax itu sebenarnya bukan orang ahli yang menyebarkan berita itu, tiba-tiba ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan dialah ahli dalam hal itu sebenarnya. Nah, saking tersebarnya berita tersebut, jadi beberapa akun itu pernah dilaporkan karena melakukan pencemaran nama baik terhadap tenaga medis itu sendiri. Nah, sebenarnya itu hal-hal yang perlu diatasi sehingga ketika masalah itu muncul ke permukaan, jadi itu masyarakat itu tidak akan menjadi resah. Jadi kita akan tetap baik-baik saja, kita akan tetap beraktivitas seperti semula, kita akan tetap berkomunikasi. Seperti yang rekan saya bilang bahwa penyakit itu, pasien COVID ini tidak boleh dijauhi, namun yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Mungkin seperti itu. Nah, terima kasih ini untuk Ibu Sri Nai, terima kasih Bu Parian. Ini juga sangat-sangat panas juga pembicaraan kita terhadap hari ini, terkait tema kita hari ini, media sosial, tentang berita hoax, penyebaran identitas korban, dan bocornya data pribadi di media sosial. Ini sekarang menjadi masalah kita semua. Baik teman-teman, mungkin kami akan kembali lagi di segmen 2. Jadi buat teman-teman, kami akan membacakan pertanyaan dari live comment, dan juga pertanyaan dari yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya mulai dari saat ini. Nanti segmen 2 kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara berikut hanya di UNG TV. Terima kasih teman-teman masih bersama kami di UNG TV. Oke, saat ini segmen 2 kami akan membacakan pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Saya tidak sabar ini membacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan memberikan perspektif baru kita terhadap tema kita hari ini yang langsung akan ditanyakan oleh narasumber. Oke, ini saya ada informasi Pak sedikit ada pertanyaan Pak. Dari Muhlis Pateda, ini kalau kasus penyebaran informasi atau data pribadi, kemudian pelaku ini langsung minta maaf, apa hukumannya juga Pak bisa langsung dikurangi gitu? Silakan Pak ya. Oke, jadi kalau misalnya dari perspektif pidana ya, iya, Pak. Dari perspektif pidana, ketika misalnya ini delik umum atau delik biasa, walaupun dia minta maaf, tetap lanjut. Lanjut Pak. Lanjut, kan dia delik umum kan. Kalau misalnya dia delik aduan, nah ini juga ada batas waktu ketika misal dia tidak lebih dari 3 bulan, 3 bulan setelah dilaporkan, selama laporannya masuk, nomor registernya ada, tidak kemudian dia minta maaf dan korban tidak menarik laporannya, maka tetap lanjut. Tapi kalau korban menarik, ya sudah, dimaafkan. Selama 3 bulan Pak ya? Selesai. Karena begini, nantinya permintaan maaf itu oleh hakim ketika menjatuhkan putusan nanti vonis akhirnya,
itu menjadi poin pertimbangan meringankan hukuman si terdakwa. Jadi dia poin pertimbangan untuk meringankan saja karena dia sudah meminta maaf, menyesali perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi itu jadi poin pertimbangan. Tapi kalau misalnya laporannya dicabut, ya berarti selesai. Musyawarah gimana baiknya ya selesai. Jadi kita melihat dari dua perspektif. Kalau misalnya dia dari perspektif delik umum, ya lanjut terus. Prosesnya lanjut terus. Atau kalau misalnya kita lihat dari delik aduan, ya batas waktunya 3 bulan. Atau kalau sudah masuk, berkasnya sudah masuk ke persidangan, ya sudah tidak bisa lagi ditarik. Diproses terus. Proses terus. Dan itu akan menjadi poin pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman si terdakwa. Oke. Dari Ibu sendiri, Pak, silakan. Oke. Jika pihak tersebut meminta maaf dari segi perdata ya, karena ini ada 2 penyelesaian non litigasi. Nah di situ penyelesaiannya apakah si kedua belah pihak itu berdamai, maka selesai kasus tersebut. Tapi kalau misalnya dalam penyelesaian di non litigasi salah satu pihak merasa keberatan dan mengajukan ke pengadilan negeri, kasusnya tetap jalan. Jadi begitu. Jadi begitu di perdata. Benar. Jadi non litigasi ada litigasi. Non litigasi kita bisa tempuh melalui mediasi. Kalau misalnya kedua belah pihak, misalnya satu pihak itu merasa dirugikan dan meskipun dia sudah minta maaf, tapi satu pihak ini tidak mau menerimanya dengan berbagai macam alasan, nah bisa dilanjutkan ke ranah pengadilan. Nah, pengadilan. Ya, jadi tetap lanjut. Oke. Gitu. Nah, ini kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke. Jadi begitu. Jadi ini buat pertanyaannya dari Mulis Pateda, kalau memang ada salah minta maaf sebelum diproses. Ini terkait dengan tema kita hari ini. Nah, Pak, ini dari Leres Sidiawan. Ini dia bertanya, apakah penyebaran data pribadi seseorang di media sosial ini diatur dalam undang-undang? Nah, lalu apakah oknum yang menyebarkan data pribadi tersebut bisa terjerat dan dikenai sanksi hukuman? Lalu hukuman seperti apa, Pak, yang kira-kira didapat untuk oknum-oknum seperti ini? Silahkan, Pak. Oke, ini bisa ditampilkan di layar ya, di layar monitor. Jadi ada sanksi pidana dan sanksi administratif. Jadi kalau misalnya di sini saya ngambilnya dari hukum online, dia memang salah satu klinik hukum yang cukup besar di Indonesia yang secara online. Jadi kalau misalnya ini masih terkait dengan petugas yang di Dinas Kependudukan yang khusus mengambil data terkait data pribadi, dia bisa ketika tidak memiliki wewenang untuk menyebarluaskan data pribadi, itu bisa dipidana maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 25 juta. Ini aturannya ada di pasal 95A Jungto 86 ayat 1A Undang-Undang 24 tahun 2013. Kemudian kalau kita melandaskan lagi kepada Permenkominfo 20 tahun 2016, berarti sanksinya administratif. Itu ada peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan atau pengumuman di situs dalam jaringan atau online. Kemudian juga kalau misalnya terkait dengan proses peretasan hacking, itu ada di Undang-Undang ITE untuk pidananya. Dia ada, saya lupa, tapi kalau tidak salah itu ada sekitaran 4 poin atau 6 poin, 6 ayat begitu yang mengatur khusus terkait dengan peretasan tanpa izin kemudian disebarluaskan tanpa izin. Nah, tapi kalau untuk ditanya sudah ada belum undang-undang spesifik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi? Ya seperti saya sampaikan tadi di segmen 1, belum ada. Tapi sudah masuk di prolegnas dalam bentuk rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang kalau sesuai timeline itu akan disahkan pemerintah di bulan Oktober 2020. Cuma kalau melihat kondisi sekarang ya tidak tahu apakah akan tepat waktu atau diundur atau dimajukan, kita tidak tahu. Semoga ini jadi secepatnya ada, Pak. Ya. Jangan dibutuhkan. Kalau bisa jangan nanti bulan Oktober, bulan depan sudah ada. Atau mulai dari bulan ini. Nah, kan ini masyarakat data pribadi ini ya ketika ini jadi di media sosial ini sekarang Pak ya dibutuhkan sekali tentunya. Nah, ini Pak dari Ibu Sri Nanang dulu, Bu. Nah, apakah sanksi yang diberikan pada penyebar hoaks? Biasanya kita kembali ke penyebar hoaks, Pak. Bu, apakah ini sudah mampu memberikan efek jerah atau seperti apa? Silahkan. Jadi begini, kalau dari segi aspek perdata, penyebaran berita hoaks itu tidak diatur secara spesifik. Tapi kalau misalnya penyebaran data pribadi itu baru diatur. Itu diatur dalam Permen Kominfo pasal 32 kalau tidak salah. Jadi ketika
seseorang merasa dirugikan dengan penyebaran identitas atau data pribadinya, boleh mengajukan gugatan. Gugatannya dalam bentuk gugatan di pasal 2-nya, gugatan perdata. Nah, ini kita juga mengacu pada pasal 1365 yang saya katakan tadi. Kalau perdata, jika salah satu pihak merugikan pihak lain, maka wajib memberikan ganti kerugian. Jadi sanksinya adalah pemberian ganti kerugian. Seperti yang saya sebutkan tadi, pemberian ganti kerugian bisa dalam bentuk uang, bisa dalam pemulihan nama baik, bisa dalam larangan melakukan perbuatan itu lagi, bisa dalam memperbaiki kembali sistem informasi yang berkaitan dengan data pribadi. Tapi untuk penyebaran berita hoax untuk lebih ke pidananya. Pidananya. Oke. Nah, ini Pak, ini ada pertanyaan nih. Ketika semua orang, mungkin saya bertanya kedua-duanya narasumber ini, ketika semua orang memiliki kebebasan berbicara, Pak. Jika seorang memberikan opininya di sosial media lalu viral dan disangka benar oleh orang-orang, apakah dia akan mendapatkan sanksi hukuman? Nah, gimana Pak? Dari Bapak dulu, silakan Pak Rian. Ya, kalau misalnya dia memberikan opini, makanya kita ketika memberikan opini, itu kan pasti akan ada landasan berpikir. Tidak mungkin tiba-tiba lagi melamun, tiba-tiba dapat ide, kan tidak mungkin. Iya, benar-benar. Ya kan, kita kan bukan berbicara sesuatu yang sifatnya kreativitas. Kreativitas ya oke aja, lagi diam-diam tiba-tiba dapat ide. Benar. Tapi kalau terkait dengan tulisan atau opini-opini yang kemudian berakibat, kalau positif tidak masalah, tapi kalau berakibat negatif viralnya, ya secara etis kan tidak diperbolehkan. Benar. Ya toh? Jadi kita harus sadar, masyarakat harus sadar bahwasannya ketika kita masuk di era power of jempol, ya kan, semuanya cukup dengan jempol jadi, ya. Jadi kita harus punya kebijaksanaan untuk bebas berpendapat, bebas berekspresi di berbagai media, tapi tolong tetap dalam koridor yang diperbolehkan. Jangan sampai menyebabkan kerugian. Dan kalau misalnya kita beropininya itu berdasarkan data atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dasarnya di situ. Oke, dari Ibu sendiri silakan. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh rekan saya. Ketika kita mengeluarkan pendapat atau opini, kita harus melihat apakah opini ini bisa berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat luas. Kalau misalnya positif tidak masalah, kalau negatif, nah ini tentunya mengganggu yang namanya hak pribadi dari orang lain itu sendiri, karena kita melanggar hak pribadinya dari orang itu sendiri. Kemudian itu juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, dan tentunya penyebaran berita ini harus benar-benar mendapatkan data yang real, sehingga pada saat dipertanggungjawabkan dia mampu mempertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu mempertanggungjawabkan, sia-sia dong. Jadi dia akan kena masalah hukum lagi. Dipikir-pikir lagi dulu. Dipikir-pikir lagi, kalau bukan pidana, perdata. Jadi begitu. Jadi resikonya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau memberikan informasi, ya harus dipikir dulu, dicari dulu kebenaran dari informasinya itu, apakah benar atau tidak. Kalau misalnya tidak terlalu penting atau tidak benar, ya janganlah, karena akan mengganggu hak privasinya orang lain. Nanti akan juga tidak menutup kemungkinan akan meresahkan masyarakat luas. Pasti, Mak, kalau opini-opini negatif pasti meresahkan. Apalagi juga kalau misalnya didukung ya dengan data-data yang tidak valid. Yang harus kita ingat bahwasanya ketika ada aksi pasti ada reaksi. Jadi kita benar-benar harus bijaksana menggunakan media sosial. Kalau tidak hati-hati ya ditanggung sendiri akibatnya. Perdata ada, sanksi pidana pun ada. Administratif juga ada. Perbuatan hukum tentunya harus mendapatkan sanksi, karena itu menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, ini itu benar di segi perdatanya. The power of jempol ini meresahkan. Kalau buat teman-teman yang jadi harus hati-hati dalam setiapnya. Nah, ini kalau ada juga pertanyaan Pak Ida dari apakah penyebaran informasi pasien positif COVID? Nah, ini di Gorontalo sering kita lihat banyak sekali informasi yang berasal langsung dari lembaga-lembaga kesehatan. Mungkin dari lembaga kesehatan yang secara langsung disiarkan di live Facebook, maupun ini juga diinformasikan mengatasnamakan media. Mungkin dari Bapak silakan. Ya, kalau memang kita mengacunya ke aturan, ya tidak boleh sebenarnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat kasus di Jawa, saya lupa dia di Bekasi, Bogor atau di Jakarta, itu yang malah ngasih tahu wali kotanya sendiri. Benar. Ya kan? Iya, Pak.
Nah, itu kan sebenarnya yang kita pikirkan adalah efeknya. Efeknya kasihan pasien. Dia harusnya sembuh, tapi karena pikirannya stres, terbebani, ya. Stres itu bisa membuat reaksi emosional yang berujung kepada depresi, kemudian dia jadi kehilangan semangat, dan itu bisa menurunkan imun. Akhirnya mau sembuh malah tambah drop. sakit, ya tambah drop. Ya, bahkan saya baca itu untuk di pasien nomor 3, pasien 3 tapi untuk skala Indonesia ya. Ya, pasien nomor 3, dia dalam testimoninya ketika sembuh dia bilang dia sangat tertekan sekali ketika dalam proses perawatan identitasnya tersebar. Tersebar, Pak? Tersebar. Ini pasien nomor 3 di Indonesia? Di Indonesia ya, bukan pasien 3 per daerah, tapi dia kan mereka masih keluarga, ibunya terus anaknya 2 itu kan. Iya, benar. Nah, pasien nomor 3 itu bilang dia sangat tertekan ketika pemberitaan begitu luas terkait dia yang kena dari COVID ini. Dari media atau memang ada langsung dari seperti Bapak bilang tadi? Ya, karena kita mungkin kaget mungkin kaget karena ini pandemi yang luar biasa setelah 100 tahun. Dulunya kan flu Spanyol. 1920, kemudian terulang lagi 100 tahun kemudian. Jadi mungkin kita kaget dengan situasi ini sehingga kemudian keceplosan mungkin, ya kan, keceplosan dalam menginfokan. Ya memang kita punya keterbukaan informasi publik, tapi ada ranah-ranah yang kita tidak bisa masuki secara bebas. Ditambah lagi oknum-oknum yang mungkin karena akan ada rentetan-rentetan ketika kita masuk ke ranah yang bukan ranah kita. Benar sekali, Bu. Yang jadi asumsi publik bahwa hal ini juga kebenarannya benar, disampaikan juga dengan orang-orang yang dipercaya. Sekalipun benar, kasihan dianya, ya kan? Saya dapat beberapa cerita dari teman-teman yang keluarganya kena. Saya tidak tahu di daerah lain bagaimana, cuma kalau yang saya dapat testimoni real dari teman saya, itu kasihan. Akses masuk ke rumahnya, karena kebetulan dia kayak gang begitu masuk rumahnya, itu ditutup. Ditutup, Pak? Ditutup. Dari masyarakat sendiri yang di situ? Katanya sih begitu. Betul atau tidaknya ya tidak. Tapi memang dia ketika dia videokan kondisi rumahnya, saya lihat di grup WhatsApp itu komunitas, ya memang dipagari bambu. Walaupun kemudian setelah dimediasi oleh perangkat desa, 3 hari kemudian itu dilepas, dibikin seperti keadaan normal lagi. Cuma kan kasihan, itu kan tertekan secara psikologis untuk keluarganya. Benar kan? sekali. Iya. Oke, dari Ibu sendiri? Oke, mungkin dari saya, dari segi aturan sebenarnya tidak bisa. Nah, benar apa dibilang rekan saya itu sama sekali tidak bisa, karena itu melanggar hak pribadi dari pasien itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan pasien akan cemas, akan stres dan tertekan, dan bisa-bisa dia depresi. Malahan dia dengan misalnya dia cemas, stres dan lain-lain, justru dia tidak mau sembuh. Nah, ini yang akan memicu dia akan lebih berpikir bagaimana caranya saya ini harus terlepas dari itu. Jadi dia kayak beban, jadi beban bagi si pasien itu sendiri. Jadi begitu. Selain itu dampaknya ada diskriminasi sosial, ada pengucilan sosial itu sendiri. Jadi misalnya ada beberapa pasien yang ada yang tinggal di satu tempat, itu masyarakat setempat yang dekat dengan rumahnya itu akan menjauhi dia, bahkan tidak didatangi. Nah, itu juga pernah kami alami di salah satu kelurahan, dan tidak ada penjual makanan, ada pelaku usaha yang mau datang ke tempat itu, padahal ininya itu lokasinya itu jauh dari rumah pasien itu sendiri, karena saking takutnya dia bilang, ibu cari saja pelaku all shop makanan yang lain, karena kami takut ke sana. Itu sangat-sangat merasakan masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Oke, jadi saya berasumsinya, Bu, ini kayak masyarakat ini harus lebih pintar-pintarnya, Pak, ya, Bu. Kalau misalnya saya bertanya, ini pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Nah, cara agar terhindar dari berita-berita hoaks dan penegasan juga bagi mereka yang masih merugikan masyarakat terkait dengan hoaks dan juga penyebaran identitas dan juga perlindungan data pribadi. Nah, cara-cara agar kita terhindar dari hal-hal begitu, walaupun stigma-stigma negatif sudah ada, tapi kita tetap waspada dengan diri kita. Bagaimana, Pak? Silahkan dari Bapak Rian dulu. Yang paling sederhana ya kita melakukan check and recheck. Ya, kita jangan langsung percaya mentah-mentah. Saya yakin masyarakat Indonesia, terlebih lagi masyarakat Gorontalo sudah cerdas-cerdas. Ya, kita lebih hati-hati. Jadi ketika mendapat informasi kita cek dulu, betul tidak ini, ya kan?
Kemudian kalau misalnya kita tidak yakin, ya mending jangan disebarkan. Jangan meyakinkan diri kita. Iya. Jadi kalau misalnya, kan biasanya ketika kita baca, kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita baca, kita teruskan ke orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya memang kita tidak yakin dengan apa yang kita baca, ya sudah, cukup jadi konsumsi pribadi. Mata rantainya diputus di situ. Tidak usah peduli, kan nanti orang lain sebarkan juga, ya sudah, itu orang lain. Yang penting kita sudah melakukan gerakan untuk memutus mata rantai penyebaran dari hoax atau dari penyebaran berita-berita COVID yang validasinya belum bisa dipertanggungjawabkan. Iya, itu yang harus. Dari Ibu sendiri? Ya, mungkin dari saya, kita ya seperti apa yang dibilang oleh rekan. Selain itu juga kita harus bertanya kepada yang lebih ahli. Benar sekali. Kita harus bertanya yang lebih ahli supaya kita paham dengan informasi yang tersebar luas, supaya kita tidak menimbulkan cerita-cerita bohong yang berujung pada tindakan kriminal dan itu berdampak pada masalah hukum bagi diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita untuk bincang-bincang kali ini. Sudah semua jawaban dijawab ya. Sudah pertanyaan ya dijawab oleh kedua narasumber kita dari berita hoax, identitas pribadi, penyebaran dan sebagainya. Dan hal ini juga menjadi asumsi buat kita teman-teman. Sekali lagi saya menekankan, lebih baik kalau memang tidak yakin dengan informasi yang kita dapat, lebih baik dibincangkan dengan orang yang ahli. Jadi sebelum kalian menyebarkannya juga, ini menjadi keresahan tersendiri bagi saya pribadi maupun buat teman-teman di rumah. Nah, kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana, hanya di UNG TV. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password. Lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Baik, terima kasih teman-teman masih stay bersama kami di UNG TV. Untuk teman-teman kali ini mungkin belum ada kuis ya, belum ada pengumuman kuis. Nanti next jangan bosan-bosan untuk terus pantau media sosial UNG TV. Di situ kami akan memberikan kuis dari episode-episode kemarin. Jadi teman-teman bisa mampu dan mudah menjawabnya jika teman-teman mengikuti kuis kami. Nah, ini juga untuk topik dan materi kali ini bisa Anda lihat, diskusikan langsung dengan narasumber kita melalui Sekolah Rakyat UNG, melalui e-learning.ung.ac.id. Sekali lagi, melalui e-learning kami .ung.ac.id. Teman-teman bisa diskusi langsung dengan materi kita dan juga teman-teman bisa mendownload materinya. Hal ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran sendiri buat teman-teman kalau mau berdiskusi dengan materi kita. Ini sangat mudah, teman-teman bisa mengaksesnya melalui Sekolah Rakyat UNG. Nah, untuk menutup segmen kita kali ini, kami akan meminta closing statement dari kedua narasumber kita. Silahkan dari Bapak Ian dulu, Pak. Ya, jadi terkait media sosial, menyikapi baik ini dia hoax ataupun penyebaran identitas, dalam hal ini adalah perlindungan data pribadi. Kalau bagi saya, media sosial adalah sebaik-baiknya pengguna dan seburuk-buruknya pengguna. Jadi semua dikembalikan lagi kepada kita. Kita lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, silakan berekspresi, silakan berpendapat, tapi tolong tetap dalam koridor yang sesuai dengan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, itu closing dari Pak Rian. Silakan dari Ibu Sri Nana, silakan. Oke, mungkin dari saya terkait dengan penyebaran berita hoax maupun data pribadi dari pengguna maupun pasien. Sebenarnya itu diatur dalam hukum maupun negara. Jadi
alangkah baiknya sebelum kita menyebarkan berita hoax kita harus jeli dulu, kita harus mencari informasi kebenarannya. Kemudian untuk data pribadi, ketika kalian terdampak masalah penyebaran berita, data informasi atau bocornya data informasi, kalian bisa melakukan tindakan hukum baik secara perdata dan secara pidana. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Ini closing statement dari kedua narasumber kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung melihat live kita kali ini. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, Ibu Sri Nana, terima Pak kasih. Rian. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Tema kali ini membahas tentang media sosial, hoax, dan spesifiknya hal ini kita rasakan di masyarakat. Kalau memang kita benar-benar paham akan media sosial, penggunaan media sosial, penyebaran berita-berita yang valid, ini teman-teman harusnya lebih paham juga bagaimana kita sebagai masyarakat saling mendukung lah di tengah pandemi seperti ini. Dukungan yang paling utama, entah dari media sosial ataupun secara langsung. Nah, dari saya juga ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau masuk dalam live kami, live komen. Teman-teman jangan lupa untuk terus pantau media sosial UNG TV, ya teman-teman bisa live di UNG TV, teman-teman bisa untuk masuk dari FB, dari IG kami juga, dan teman-teman terus kami akan memberikan program yang menarik dan edukasi untuk Anda. Mungkin terakhir dari saya, Healthy Life, Social Distancing, teman-teman, dengan teman-teman membantu Indonesia untuk mengurangi berita-berita hoax dan membantu Indonesia melawan COVID-19. Teman-teman, saya Muhammad Taufik Maku, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.